saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Akhir-akhir ini, anak saya sering mendapat undangan pesta Sweet Seventeen. Dalam pesta itu, semua tamu diharapkan memakai dress code tertentu. Entah itu warna tertentu atau model pakaian tertentu. Nah, setelah mendapat undangan, anak saya biasanya langsung membongkar lemari pakaiannya untuk mencari pakaian yang sesuai. Bahkan kadang-kadang ribut, ingin membeli pakaian baru supaya cocok dengan dress code yang diminta, agar tidak salah kostum nanti di pesta. Sekarang, bagaimana kalau kita diundang oleh seorang yang terkenal yang mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya? Pertama-tama pasti kita akan merasa tersanjung dan senang. Dan mungkin kita akan berusaha menyediakan waktu untuk bisa hadir dalam pesta tersebut. Kita juga mungkin malah sibuk memikirkan harus memakai pakaian mana yang agar cocok dengan kriteria pesta di situ. Mungkin malah kita mau membeli atau membuat pakaian yang baru. Kita takut jika kita memakai pakaian yang tidak cocok dengan suasana pesta, kita akan membuat orang yang mengundang kita merasa tersinggung dan merasa tidak dihormati. Dalam Matius 22 ayat 1-14 diceritakan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang untuk diundang. Tapi mereka tidak mau datang. Malah hamba-hamba raja disiksa dan dibunuh. Sehingga raja marah dan menyuruh membinasakan pembunuh-pembunuh itu. Lalu raja menyuruh hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan dan mengundang siapa saja, baik orang jahat maupun orang baik. Sehingga pesta itu menjadi penuh orang. Tapi dalam Matius 22 ayat 11-13 dikatakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja marah dan menyuruh hambanya untuk mencampakkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Semua orang diundang ke dalam pesta tersebut. Ada orang-orang yang menolak undangan tersebut, tapi ada pula yang menerima undangan itu. Tapi ternyata ada orang yang sudah menerima undangan itu dan masuk ke dalam ruangan pesta. Dia ditolak karena dia tidak memakai pakaian pesta. Perhatikan, semua orang yang datang dari persimpangan-persimpangan jalan itu pasti sudah mengganti pakaian mereka. Hanya orang ini sendiri yang ketinggalan. Dia tetap memakai pakaian lamanya dan tidak menggantinya dengan pakaian pesta. Lagi pula kita lihat, ketika ditegur, orang ini diam saja. Berarti dia sudah tahu dress code apa yang diminta. Tapi dia tetap tidak mau menggantinya. Makanya ketika ditanya, dia hanya bisa diam. Dia tahu dirinya bersalah dan dia tidak punya hak dalam pesta perjamuan itu. Pesta pernikahan di sini bisa diartikan dengan panggilan menuju keselamatan. Panggilan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ternyata untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidaklah secara otomatis diberikan kepada mereka yang ingin masuk. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, bahwa tidak cukup hanya menerima undangan Tuhan untuk datang ke pesta perjamuan di surga. Tapi kita juga perlu berjuang untuk bisa melakukan perubahan dalam diri kita. Perubahan hati, perubahan pikiran, maupun perubahan cara hidup kita. Galatia 3 ayat 27 mengatakan, "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Artinya, pada saat dibaptis, kita membuang pakaian lama kita yang kotor, yang kita dapat karena dosa-dosa kita. Dan kita diberikan satu pakaian baru, yaitu Kristus yang hidup dalam kita. Kita terus-menerus diundang untuk tetap setia pada Kristus, untuk tinggal dan bertumbuh dalam kasih-Nya. Sehingga perlahan-lahan kita diubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi sayangnya seringkali kita merasa tidak perlu untuk berubah. Kita masih mengenakan pakaian lama kita. Kita tidak mengarahkan pandangan kita pada Tuhan. Kita merasa diri kita paling benar dan tidak memerlukan Tuhan. Kita tidak berusaha memperbaiki kelemahan kita yang mudah jatuh dalam dosa. Dan kita seringkali membiarkan diri kita terus hidup dalam dosa. Kita merusak dan menodai pakaian baptis kita. Sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya pakaian baptis kita tetap bersih?
Kita diharapkan terus-menerus membersihkan pakaian baptis kita dengan firman Tuhan dan sakramen, baik sakramen Ekaristi maupun sakramen rekonsiliasi. Dan kita diharapkan untuk selalu mengenakan hal-hal seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 12 dan 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dan di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, akankah Tuhan melihat kita memakai pakaian kasih sehingga kita diterima Tuhan? Atau akankah Tuhan menolak kita karena melihat pakaian kita yang compang-camping dan kotor akibat kelalaian kita selama hidup? Jika kita menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk mencari pakaian apa yang pantas dipakai dalam satu acara pesta pernikahan yang kita anggap penting, yang mungkin hanya berlangsung 2-4 jam saja. Berapa banyak waktu dan usaha yang seharusnya kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita supaya kita layak dan bisa diterima dalam pesta perjamuan abadi yang disediakan Tuhan bagi kita. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita bisa saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.